Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kita masih dalam batas akan menuju new normal, artinya sebagian masalah-masalah tentang corona sudah diselesaikan, namun kita juga masih terbatas dalam hal masih bersifat PSBB, cuma agak lunak. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah masalah kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat adalah merupakan bagian daripada pengalaman manusia secara pribadi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan dia saksikan. Kemudian dihubungkan dengan ilmunya, lalu dia berpendapat atau mempunyai kebebasan berpendapat. Sejauh ini sampai manakah kebebasan berpendapat yang boleh ditolerir ataupun yang bisa diterima akal atau tidak? Misalnya masalah-masalah hal yang berhubungan dengan objektivitas, seperti demokrasi misalnya, mayoritas. Kalau mayoritas berarti menang. Nah, itu pun kalau orang-orangnya semuanya pintar. Tapi kalau orangnya di dalam sebuah mayoritas itu atau demokrasi itu banyak orang yang bodoh, maka orang bodoh lah yang akan memimpin pemilihan secara mayoritas tersebut. Dalam hal ini seperti Nabi Muhammad SAW atau Rasul-Rasul yang lain, bahwa Rasul dan Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, bisakah manusia yang menentukan bahwa ini pilihan Allah dan ini bukan pilihan Allah, begitu? Kemudian misalnya secara mayoritas ya, manusia itu berkumpul dan mengatakan bahwa ini adalah Nabi, ya kan? Kemudian yang ini kita angkat jadi Tuhan misalnya, jadi mayoritas. Kemudian ditetapkan sebagai hukum, kemudian dikodifikasi, kemudian diterapkan sebagai hukum, yang melanggar akan dihukum. Apa itu benar? Ya kan? Nah, tentunya itu mungkin terjadi di masa yang lalu, namun sejarah akan tetap berjalan dan akan melihat bahwa pengambilan keputusan yang seperti itu di zaman masa lalu adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak yang berhubungan dengan hukum dan kebebasan berpendapat secara objektif. Oleh karena itu, saya mengira bahwa bila sebuah undang-undang yang dibuat oleh perwakilan rakyat itu boleh saja digugat, gitu loh. Karena gugat atau koreksi atau kritis adalah merupakan check and balance dan merupakan vitamin di dalam sebuah demokrasi tersebut. Kalau menurut Refli Harun, merupakan vitamin kritikan dan saran juga hal-hal yang berhubung untuk bisa mengoreksi sebuah pemerintahan agar mereka berjalan di jalan yang lurus. Karena the power tend to corrupt, artinya bahwa pemerintah itu cenderung kepada kesalahan, ya kan? Kekuasaan itu cenderung pada kesalahan. Dan absolute power, kekuatan yang absolut, tentu absolutely akan menjadi kekuatan yang mutlak, yang akhirnya mereka-mereka yang berbeda pendapat yang agak berlawan itu akan menjadi tersisih dan kalah. Nah, oleh karena itu, kalau jangan sampai nanti yang akan datang itu terjadi di sekitar kita ataupun di wilayah hukum kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak benar di dalam hukum dan keadilan. Oleh karena itu, marilah kita berpendapat yang benar untuk menegakkan hukum dan keadilan.
seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan kamu untuk berbuat keadilan dan ihsan, wa idza'il qurba, berbuat baik kepada sanak keluarga, dan mencegah permusuhan. Ya'izukum yadzakarun, dan Allah memberikan itu adalah untuk sebagai sebuah pelajaran. Dan mungkin itu sajalah yang saya dapat berikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.